Selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Bareng lagi bersama gue Aldi, dan kali ini kita bakal lanjut lagi ngobrol dengan salah satu musisi Indonesia. Langsung saja kita sambutin dia, Tiara Effendi. Luar biasa. Halo. Dan Tiara tuh orang Bandung tapi baru pertama kali ya main kesini. Iya, baru pertama kali main kesini. Bandung, ya. Padahal dekat dari rumah. Tapi lebih banyak aktivitas di mana nih? Di Sekarang Bandung? lagi banyak bolak-balik sih Bandung Jakarta. Cuman Jakarta. sebelum ini sih sebenarnya mah di Bandung. Nice. Cuman Dan- emang belum sempat kesini sih. Oke, karena banyak ya sebenarnya talenta-talenta orang-orang Bandung tuh yang lagi merintis karir di Lumayan, Jakarta. lumayan, lagi Iya, banyak dan juga. Salah satunya adalah Tiara Effendi juga. Aku mau tahu juga nih Tiara, untuk perjalanan musik kamu itu dimulai dari mana nih? Dimulai dari mana ya? Jadi kalau bermusik itu awalnya tahun 2003. 2003 itu aku main perkusi dulu. Jadi aku oke. main perkusi sama salah satu Oh, belum nyanyi percussionist. itu? Belum. Salah satu percussionist di Indonesia namanya Aji Rawo. Terus sampai ya kurang lebih 2008-2009. Abis itu 2010 baru aku mulai nyanyi. 2010 tuh nyanyi, aku punya band. Terus baru abis itu kayak main di wedding-weddingan, main cafe gitu. Sampai akhirnya mungkin bisa dibilang 2018 adalah puncak karir di bidang kafe kali ya. Karena waktu itu Bandung sempat nggak ada live music, sampai akhirnya ada lagi live music. Di tahun 2018 itu adalah momen ramenya lah gitu. Jadi waktu itu kayak ini momentumnya lagi bagus, kayaknya memang waktu yang tepat untuk merilis single sendiri. Nah akhirnya 2018 kita produksi, 2019 Januari kita rilis single pertama. Ini ya, yang pertama tuh Wahai Tuhan. Oh, Ya, Wahai Tuhan. itu lagu ciptaan sendiri Tiara? Enggak, Wahai Tuhan itu diciptakan oleh Dona Maula dan Iwan Popo. Itu Tiara udah gabung bareng label nggak atau gimana? Belum, itu masih sendiri. Jadi aku baru gabung label itu di tahun ini. Tahun ini, Di tahun sekarang? kemarin berarti akhir ya. Tapi ini nggak kan kayak, aku kan udah ngobrol nih dengan berbagai musisi juga. Kadang mereka tuh ada yang collab satu-satu tuh. Iya, iya, iya. Mulai merekaman. Kalau Tiara sendiri lakuin itu? Atau Waktu memang lebih banyak cover single gitu? waktu single pertama aku pernah ngelemparin single aku ke beberapa label. Cuman belum belum ada yang nangkep lah gitu. Jadi waktu itu memang kita akhirnya udah kita jalan sendiri aja. Jadi aku waktu itu ngajak teman-teman aku buat kayak udah yuk kita cobain bantuin gue yuk gitu. Kita produksi ini terus bikin planning untuk marketing, untuk promo radio segala macam. Akhirnya kita membentuk tim sendiri waktu itu. Berjalanlah sekian tahun gitu. Jadi lumayan ya untuk baru masuk atau berkecimpung pun udah luar biasa ya untuk perjalanan. Alhamdulillah lumayan lah. Dan sekarang lagi mengeluarkan single terbaru juga ya? Betul. Yang berjudul Sama Rata. Nah boleh nggak sih diceritain apa sih di balik cerita? Jadi tersebut? Sama Rata ini adalah lagu yang isinya adalah curhatan karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan mantan pacarnya. Jadi berat banget. Dengan mantan pasangannya dia gitu. Jadi kayak dulu tuh mantan aku tuh nggak kayak gitu, kok kamu kayak gini sih gitu. Jadi dia dibanding-bandingin terus gitu. Aku kalau misalnya pas nge-MC wedding ya, kebetulan pernah ya beberapa kali. Terus aku pas waktu foto pengantin itu, coba untuk pengantin lihat kamera, jangan lihat masa lalu, lihat masa lalu, jadi milik gitu. masing-masing. Tapi masa depan milik kalian berdua. Nah, kurang lebih gitu lah ya. Udah Jadi- ya yang masa lalu mah. Iya, udah. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sering nyanyi dangdut juga ya? Enggak sih. Cuman itu ada passion terpendam gitu. Oh, jadi kalau misalnya nanti lagi gabut mungkinnya dikoploin gitu di tengah-tengah panggung gitu. Iya enggak masalah sih. Nggak Aku masalah ya, ada memang. itu adalah guilty pleasure buat aku mendengarkan dan menyanyikan dangdut. Biasanya aku kalau show-show gitu di kamar mandi ya. Jadi show untuk diri sendiri aja. Lebih pede juga kan? Lebih ya? pede. Iya. Kalau manggung sih belum, enggak ya. Dan ini juga ya, terakhir waktu itu konser bareng The Groovy juga ya? Jadi aku itu sekarang lagi beberapa project jalan bareng sama The Groove. Itu masih berjalan juga sampai sekarang? Masih. Jadi mungkin akan ada project-project bersama juga bersama mereka gitu. Cuman memang belum, tapi memang sekarang sedang lagi jalan bareng sama mereka. Itu apa tuh proyeknya? Apakah memang terkait dengan lagu terbaru atau masih seputar Itu masih konser? rahasia. Masih Projectnya ya. rahasia. Kita Jadi menanti ditunggu juga. aja. Nah, Kira-kira apa ya gitu. oke.
Tapi berarti itu kali perdana konser bareng The Groove. The Groove itu aku sekitar bulan Juli apa September tahun 2022. Aku pertama kali main sama mereka. Nah terus ya sejak saat itu sampai sekarang kalau main sama aku gitu. Masih awet ya? Mereka hebat sih, berarti ini udah masuk tahun ke-25 apa 26-nya The Groove ya. Jadi ya betul. Kehormatan lah buat aku bisa main bersama band yang udah puluhan tahun, udah legend banget gitu. Wow, luar biasa ya. Dan kita masuk nih ke pembahasan lagu sama Rata. Katanya ini Tiara Effendy itu waktu ngerekam atau nge-record lagu tersebut itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya? Aku sering tidak baik-baik saja. Jadi waktu itu Kok bahasanya tidak baik-baik saja? Soalnya sakit kali ya? Lagi sakit. Jadi memang waktu itu tantangannya adalah karena aku lagi sakit. Jadi tiba-tiba hari itu suara aku berubah menjadi seperti Batman. Enggak, jadi aku flu, pagi-pagi tiba-tiba bindeng, batuk-batuk juga gitu. Jadi pas proses rekamannya lumayan bindeng dan nafasnya pendek-pendek karena batuk gitu. Terus kayak bentar-bentar break dulu gitu. Terus batuk dulu apa gitu-gitu ya gitu. Tapi sih. itu memang nggak bisa ditunda dulu atau gimana tuh? Misalnya sampai bisa benar-benar fit gitu. Sebenarnya bisa di waktu yang lain. Cuman karena aku ngerasanya ini adalah bentuk tanggung jawab aku aja sih, kayak kita udah booking studio, udah ngebook. Waktu itu kita di direct vokalnya sama Mas Bowo gitu. Jadi semua udah di lock dan di booking gitu. Jadi menurut aku bentuk tanggung jawab aku at least nyoba dulu lah gitu. Dan alhamdulillah ternyata setelah dicoba ya oke, ternyata gitu hasilnya bisa dipakai, jadi kita nggak usah take ulang. Wah, luar biasa. Jadi itu benar-benar itu berarti kali pertama nggak sih? Kayak misalnya pertama sakit. dalam keadaan Iya, seperti betul. itu. Pertama kali aku dalam keadaan sakit harus rekaman. Itu gimana tuh cara menginisiasinya atau menyiasatinya? Lebih banyak disiasati sebenarnya secara teknis, kayak dari mic-nya pakai efek apa segala macem, sama dibantu juga sama Mas Bowo untuk ini ngambil nafasnya di mana segala macam gitu. Setelah dijalani ya alhamdulillah masih cukup lancar lah gitu rekamannya. Wah, luar biasa. Tapi kalau aku ngeliat hasilnya sih kayak ini aja ya, kayak masih seperti yang baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena memang kita kalau di depan orang tuh kadang-kadang harus terlihat kuat dan baik-baik saja. Padahal dalam hati sedang tidak tahu. Nah, itu dia, rapuh banget. Tapi pernah ya, ternyata udah ngalamin di wedding, terus ke kafe-kafe juga. Iya, maksudnya dulu aku weddingan, terus nyanyi di kafe, dari yang kafenya nggak ada orang sampai penuh banget gitu. Jadi ya merasakan asam garam kehidupan lah. Ya terutama dalam berkarir ya. Iya, lumayan lah. Dalam masuk ke dunia itu si musik Indonesia. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini lagu ciptaan dari siapa Mas? Pika Iskandar. Nah, Pika Iskandar ya, salah satu yang menciptakan lagu buat ini juga ya, Nuka Mahal ini. Iya, dia juga yang menciptakan lagu Layangan Putus, Sahabat Dulu. Jadi memang kali ini aku mendapatkan kehormatan untuk bekerja sama dengan seorang hitmaker. Jadi ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan lagu yang ini juga bisa menjadi lagu yang hits gitu. Dan relate juga ya. Dan banyak yang bisa relate ke lagu. Sebenarnya harapan aku mungkin orang-orang tuh, aku sih pengennya orang-orang nggak relate ya, karena kan ini cerita yang cukup pahit ya. Cuman kalau orang-orang bisa relate, ya udahlah ya gitu. Ayo kita berjuang bersama melawan orang-orang yang masih suka membanding-bandingkan. Tapi kan itu ya, ibaratnya bisa mewakili perasaan mereka. Mudah-mudahan yang ya. Tadinya mungkin sulit untuk mencurahkan. Iya. Bisa terwakilkan dengan lagu tersebut. Iya, gitu. Mudah-mudahan. Oke, ada nggak sih untuk dari Tiara sendiri target di tahun 2023 ini? Apakah mungkin next album kah atau masih fokus ke single? Targetnya turun berat badan ya. Enggak deh. Kalau tahun ini mungkin aku targetnya sebenarnya pengennya punya album atau mini album. Prosesnya sih sedang berjalan, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau jalannya lancar semua, mudah-mudahan sih ada bentuk bundle karya ya gitu. Single-single berikutnya tentunya sudah disiapkan juga.
Terus sebenarnya pengen showcase lagi sih karena showcase aku terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi pengennya sih ada showcase lagi gitu. Itu sih mungkin ya targetnya dan harapannya tahun ini. Yang pasti mungkin untuk lagu-lagu dan karya-karya yang nanti akan dirilis, mudah-mudahan sih harapannya orang-orang pada suka dan bisa menikmati lagunya sih. Nah kalau Sambar Atas ini single yang keberapa berarti? Ini single kelima. Kelima dari Tiara Iya. Effendi. Iya betul. Oke, jadi mungkin ada beberapa single ke depan lagi ya di. Sepertinya sih begitu ya. Sepertinya akan ada single-single. Masih bulan Maret juga ya. Masih bulan Maret ya, mungkin kita akan ngebut setelah Lebaran lah. Nah, digaspolkan ya. Digaspolkan. Jadi Tiara tuh beneran ya asli Bandung apa? Asli Bandung banget. Tadi kita sempat ngomong tadi di Margahayu ya, Soekarno Hatta ya? Soekarno Hatta, iya. Oh, berarti dari kecil udah di sana tuh sebelumnya udah? Dari kecil aku dari lahir sampai sekarang tinggal di situ. Di Bandung. Kalau boleh tahu apa kuliner favoritnya? Kuliner Bandung? Aduh apa ya? Masa ini orang Bandung nggak tahu kuliner Bandung? Saking kayak Banyak, saya setiap hari kayaknya makannya kan kayak gitu ya. Jadi ini bukan kalau buat orang Bandung tuh makanan Sunda bukan makanan spesial lagi, itu mah makanan rumah gitu. Cuman ya itu emang comfort food aku adalah makanan ayam goreng pakai sambal gitu, atau sayur kacang pakai sambal pakai asin gitu. Oke. Tapi ini bentar, ini jadi salah satu pertanyaan bertentangan juga. Kalau dari Tiara Effendi sendiri menjaga nggak sih makanan untuk bisa menjaga suara juga? Kalau untuk suara sih enggak ya, karena jadi makan apa aja sebenarnya buat suara sih nggak terlalu ngaruh, kecuali misalnya pas mau main banget, mau manggung banget, misalnya setengah jam lagi manggung, aku nggak akan makan pedas gitu biasanya, atau nggak minum yang terlalu dingin gitu. Cuman kalau biasanya sih enggak sih, aku nggak pilih-pilih makanan gitu. Tapi pernah ngalamin ini nggak kayak misalnya bermasalah dalam suara? Oh sering dong, karena suara hilang gitu. Pernah, karena maksudnya kan ya gimana ya, suara kan adalah yang aku pakai tiap hari gitu ya, maksudnya nyanyi itu udah jadi kerjaan aku, jadi emang itu dipakai terus gitu. Mungkin ada masanya overuse gitu, terus sampai akhirnya capek juga, atau mungkin emang ya kondisi cuaca segala macem sampai akhirnya ya serak pernah suara habis. Ya udah. Itu gimana tuh biasanya? Apakah udah istirahat total? Kadang idealnya pada saat keadaan Tiara Effendi itu lagi kurang enak badan gitu. Idealnya sih kan sebenarnya istirahat ya. Cuman kadang-kadang memang kita dituntut untuk mau nggak mau harus ada nyanyi dulu, atau misalnya mau nggak mau ada apa dulu ya, diselesaikan dulu aja tanggung jawabnya gitu ya. Sebisa mungkin istirahat semaksimalnya gitu. Cuman kalau emang lagi nggak bisa ya udah dinikmati aja. Oke. Tiara sendiri ini nggak sih lebih ke banyak ikutan berbagai kompetisi nggak, atau memang? Nggak, justru aku belum pernah ikut kompetisi apapun. Sempat waktu itu pingin juga ikutan. Sebenarnya dulu aku pernah ikut idol audisi yang di Sabuga zaman 2014 kali ya. Itu jadi teman-teman kampusku pada kayak ayo kita cobain. Akhirnya kita dari Jatinangor ke Sabuga naik motor gitu. Cuman nggak masuk juga, terus kayak aku ngerasa kayak udahlah ngapain sih ikut kayak gini, udahlah nyanyi aja gitu. Terus ya alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai di sini ya hari ini gitu. Nah itu dia, kan kita nggak tahu ya perjalanan kita di ujung itu. Betul, dan kita juga nggak pernah tahu, mungkin rezekinya bukan di situ, rezekinya mungkin di pintu yang lain gitu. Nah itu dia, setuju banget. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ya ada mungkin teman-teman Tiara juga yang ikut audisi misalnya tiba-tiba nggak lolos, ya nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati guys, banyak kok yang nggak lolos tapi sekarang jadi seseorang. Itu setuju banget. Oke, luar biasa ya. Dan kita lanjut nih, ini sebelum kita closing dan juga aku pengen tahu juga terkait dengan video klipnya sekarang. Nah, ini masih di Bandung video klipnya, pembuatannya? Di Bandung. Jadi video ini bisa dilihat di YouTube-nya Loop Music. Ya, di Loop Music. Syutingnya di Arca Manik. Dekat tempat ini atau siaran aku di Bandung TV ya? Iya, di lapangan golf. Sebelah pacuan kuda, sebelum pacuan kuda, sebelah sini. Jabar ya? Sebelumnya, kalau dari arah Gria sebelah kiri sebelum pacuan kuda di situ. Nah, itu tuh jadi kayaknya itu lapangan golf yang udah nggak kepake buat golf. Jadi emang rumputnya udah pada tinggi-tinggi. Cuman untuk dijadikan sebuah video klip ternyata cukup dramatis ya si tempat itu gitu. Jadi ya di situ syutingnya.
Ya sih, ada juga di jalan, sambil di jalan, ada juga di apartemen. Cuman mau scenes-nya diambil di situ, sama ada di studio juga. Oke. Itu gimana? Capek nggak sih bikin video klip? Sebenarnya lumayan ya, karena kita ngejar itu beres dalam waktu 1 hari, dan kita kejar-kejaran sama matahari juga kan, karena maksudnya pengennya scene-nya semuanya masih siang gitu. Jadi lumayan kejar-kejaran sama matahari. Tapi pas mataharinya ada bener-bener di depan muka gitu. Jadi ya dijalani aja lah gitu. Cuman alhamdulillah sejauh ini sih aku suka dengan hasilnya dan prosesnya menyenangkan. Misalnya dengan orang-orang yang ngerjainnya juga semua menyenangkan lah gitu. Jadi ya oke lah, cukup puas dengan hasilnya. Yang disebut dengan kerja sama tim bisa saling menguatkan. Betul. Juga, gitu. Termasuk mungkin yang aku pernah cari tahu juga, pada saat rekaman pun yang lain tetap support ya. Oh iya dong, pasti. Tetap support. Nah, itu yang jadi salah satu ya, balik lagi untuk bisa menghasilkan sebuah karya kan perlu ada apa ya, ibaratnya itu pertama dari hati kita juga, teamwork juga, dan ya untuk karya bisa dinikmati. Kalau misalnya pengen dengerin lagu Samarata, boleh di mana aja? Samarata udah bisa di streaming di semua digital platform. Terus juga video klipnya udah bisa dilihat di YouTube-nya Loop Music. Terus ya itu semuanya ada di situ. Termasuk mungkin di YouTube-nya Loop. Yes, loop.music. Atau misalnya langsung aja ketik Tiara Effendi. Nanti keluar juga. Oke, Tiara, mungkin ada yang pengen disampaikan juga buat Sobat Gemes yang juga pendengar dari lagu. Buat semuanya, terus dengerin lagu aku, terus nonton video aku. Terus apa ya, semoga lagunya bisa menjadi teman untuk kalian menjalani hari-hari, dan mudah-mudahan nggak banyak dari kalian yang bisa relate dengan lagu ini, karena lagu ini cukup pahit gitu. Jadi mudah-mudahan buat kalian yang relate juga bisa segera keluar dari situasi yang tidak menyenangkannya, dan semoga semuanya senang lah dengan karya-karya aku. Oke, kalau boleh tahu, kalau boleh di-spill nih untuk yang next project, apakah lagunya masih bertemakan galau atau happy ending gitu ceritanya? Masih galau. Jadi tenang teman-teman semua yang tidak relate dengan cerita ini, mungkin di single berikutnya kalian bisa relate dengan ceritanya. Pokoknya ini dari kegalauan Tiara tuh masih ada. Banyak. Kisah hidup saya cukup drama dan naik turun. Jadi ditunggu aja. Ya mestinya relate lah pokoknya, terutama dengan pengalaman. Tapi beda ya, karena kalau misalnya pengalaman, lagunya bisa lebih tersampaikan juga kan. Iya mungkin ya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tiara. Terima kasih untuk karirnya, dan semoga tadi target di 2023 bisa merekam mini album juga. Amin. Konsernya pun pastinya kita dinanti juga sih. Amin. Oke, so kalau gitu Sandi Salman tentunya sampai jumpa lagi di Startalk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan.